Oke, untuk pertemuan mata kuliah pengujian perangkat lunak di minggu kedua itu membahas mengenai apa sih yang disebut software testing dan kenapa sih software testing itu harus dilakukan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk materi tersebut nanti saya kasih videonya saja asinkronus nanti ditonton aja. Oke. Nah, untuk di minggu ketiga eh, kali ini itu membahas mengenai masih di software testing dan apa-apa saja pengujian yang memang dilakukan di dalam perangkat lunak. Ya, mari kita coba lihat eh, ada learning objective, artinya apa-apa sih yang menjadi fokus pembelajaran di dalam mata kuliah pengujian perangkat lunak. Konfirmasi lagi, apakah suara saya terdengar? Mendengar Pak. Oke, silakan disimak ya. Untuk yang pertama itu adalah mendescribe uh, test activity and respective text tasks within the test process. Ya, artinya menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja dan tugas-tugas yang memang dijalankan pada proses pengujian, gitu ya. Eh, Aktivitas pengujian tentu saja mencakup beberapa hal, bisa melakukan perencanaannya, melakukan desain pengujiannya, mengimplementasi pengujiannya, mengeksekusi, serta bagaimana menyelesaikan melakukan pengujian tersebut. Nah, setiap aktivitas tersebut tentu memiliki fokus yang berbeda-beda, ya, dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Contohnya nih, misal yang tadi saya jelaskan perencanaan, gitu ya. Maka tentu dia mencakup hal-hal yang harus ditetapkan dulu atau strategi-strategi bagaimana dalam menjalankan pengujian, gitu ya. Kemudian eh, berkaitan dengan desain, gitu ya, desain pengujian. Berarti bagaimana kita mendesain ya kasus-kasus yang memang bisa disesuaikan untuk aplikasi tersebut sehingga nanti pengujiannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita bisa perbedaan apa yang disebut sebagai the work product, ya, yang dimana the work product ini bisa mendukung proses pengujian, gitu ya. Nah, kalau nanti bisa saya jelaskan sedikit, kalau work product itu merupakan apa ya istilahnya, dokumen-dokumen lah yang terkait pada proses pengujian aplikasi itu dilakukan, gitu ya. Bisa dokumen strategi pengujian, bisa dokumen spesifikasi kasus pengujian, gitu ya. Bisa dokumentasi skenario dan seterusnya. Lalu menjelaskan hubungan antara aktivitas pengembangan perangkat lunak dan aktivitas pengujian di dalam software development life cycle. Oke. Nah, tentu aja kita tahu bahwa di dalam siklus pengembangan perangkat lunak pasti ada yang namanya pengujian, gitu ya. Karena biasanya aktivitas pengujian itu dilakukan setelah pengembangannya aplikasinya selesai, gitu ya. Nah, misal setelah penyelesaian kode baru kemudian pengujian dilakukan. Bahkan kalau teman-teman belajar di waterfall, gitu ya, eh, itu kan hmm, di salah satu tahapannya setelah implementation, gitu ya. Lalu ada testing. Nah, berarti kan implementasinya selesai dulu, habis itu baru dilakukan pengujian. Kemudian membandingkan level-level pengujian yang didasarkan pada objektif, gitu ya. Objektif pengujian tersebut, ya. Terus bisa berdasarkan defect, bisa berdasarkan failures, gitu ya, atau beberapa pendekatan-pendekatan lain serta hal-hal yang eh, menyertainya, gitu ya. Lalu membandingkan pengujian fungsional, non fungsional dan white box, lalu mengenal bagian-bagian dari pengujian, gitu ya. Mulai dari pengujian fungsional, non fungsional tadi,
yang disesuaikan dengan level pengujiannya. Oke. Lalu kemudian antara confirmation testing dan regression testing. Lalu kemudian eh, mensummarize gitu ya, mensummarize, lalu kemudian menjelaskan peran dari proses analisis ketika dilakukan maintenance testing ya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita lihat dulu tes proses ya. Nah, jadi di dalam tes proses kita coba kenali dulu konteks yang menyertainya. Di sini dikatakan there is no one right test process that applies to everyone. Nah, ya. Jadi dikatakan tidak ada satu jenis ya tes yang benar-benar ya bisa sesuai untuk bisa diaplikasikan ke semuanya. Kayak gitu. Karena memang setiap kali proses pengujian itu dilakukan, maka dia bisa berbeda disesuaikan dengan eh, produknya atau apa yang ingin diuji gitu ya. Contohnya kalau kita menguji aplikasi, kalau kita menguji suatu proses, sebentar sebentar. Oke, kalau kita menguji, kalau kita menguji aplikasi mobile gitu ya, produknya berarti berupa aplikasi, maka tentu pengujian yang dilakukan berhubungan dengan aplikasi. Tapi kalau kemudian produknya adalah suatu fisik gitu ya, atau bahkan suatu hal yang bukan tipikalnya software gitu ya, misalnya atau juga ada hardware yang diuji, maka tentu pengujiannya akan berbeda, gitu ya. Maka semua disesuaikan dengan eh, apa ya? Apa yang ingin kita uji. Nah, konteksnya apa? Apakah menguji aplikasi, apa menguji perangkat lunak atau perangkat keras, atau bahkan produk yang lain, gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang kemudian bisa eh, mempengaruhi pada proses dilakukannya pengujian tersebut, gitu ya. Banyak yang banyaklah kemudian yang bisa apa ya influence itu bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, software development life cycle model dan juga project methodology yang digunakan gitu ya. Nah, tentu pasti ini kemudian eh, bisa mempengaruhi gitu ya. Kemudian yang kedua test level dan test type being considered gitu ya. Level pengujian dan jenis pengujian yang mungkin akan kita pertimbangkan untuk digunakan. Nah, sebagai contohnya, misalnya ada suatu project yang dia cakupannya luas kemudian kompleks, maka tentu akan memiliki beberapa jenis pengujian dan itu harus saling terintegrasi, gitu ya. Kemudian pasti dia memiliki strategi eh, memiliki proses pengujian yang bisa mencerminkan kompleksitas tersebut. Kayak gitu. Kemudian eh, yang ketiga itu berdasarkan resiko produk atau proyeknya. Maka kalau dia semakin tinggi resikonya, tentu proses pengujiannya akan semakin kompleks, semakin formal gitu ya. Tapi kalau resikonya tidak terlalu tinggi atau rendah, maka ya juga the less formal the process. Artinya proses pengujiannya bisa eh, kurang formal atau tidak terlalu ketat begitu ya. Misalnya aplikasi permainan mobile. Kalau aplikasi permainan mobile kan resikonya lebih rendah dibandingkan kalau misalnya yang kita uji ini adalah perangkat lunak yang bisa atau digunakan pada pesawat terbang. Nah, itu kan pasti tentu resiko pada saat perangkat lunak di pesawat terbang kan benar-benar harus diuji dengan detail, dengan sangat-sangat spesifik gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan bisnis domainnya. Nah, ini juga sama, gitu ya. Tergantung dengan apakah
dia merupakan aplikasi mobile biasa atau memang dia aplikasi mobile yang memang dia berperan penting pada bidang-bidang tertentu, terutama bidang-bidang kesehatan. Ya, karena kalau kita bicara mengenai di bidang kesehatan, maka dari sisi pengembangannya saja itu sudah bisa berbeda gitu ya. Karena dari sisi pengembangannya eh, dia ada etika-etika atau aturan-aturan yang harus kemudian diikutkan atau disertakan. Kemudian termasuk kepada kendala-kendala operasional yang mungkin bisa muncul seperti budget, resource, kemudian waktu perencanaan, kompleksitas ya terkait dengan adanya regulasi dan seterusnya. Kemudian terkait dengan kebutuhan internal dan juga standar-standar yang memang berdasarkan dari pihak eksternal. Nah, jadi adalah beberapa hal ini memang akan mempengaruhi proses pada saat pengujian itu dilakukan. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa setiap pengujian itu akan dilihat dulu dalam bentuk apa nih yang mau kita uji. Maka nggak bisa suatu standar pengujian itu dipakai untuk semua hal. Oke? Kemudian kita lihat ada beberapa aktivitas pengujian serta tugas-tugas yang memang biasa muncul pada saat pengujian itu dilakukan. Ya. Oke, kita lihat yang pertama beberapa main group of activity, gitu ya. Ada apa nih? Test planning, activity of establish or updating a test plan. Jadi test planning ini merupakan aktivitas dalam melakukan perencanaan pada saat pengujian itu akan dilakukan, gitu ya. Kita bisa menentukan hasil kriterianya seperti apa, kita bisa menentukan komponen-komponen atau sistemnya, gitu ya. Kita bisa menentukan resiko-resiko produk atau hal-hal yang lainnya, semua dilaksanakan pada aktivitas test planning. Lalu juga ada eh, tes monitoring dan juga tes kontrol, gitu ya. Lalu kemudian kayak kalau monitoring tahulah kita bisa memantau aktivitas pengujian-pengujian dengan melihat status dari sesuai nggak dengan perencanaan tadi, kriteria-kriteria tadi, lalu mengidentifikasi. Lalu kalau mengontrol berarti beberapa environment terkait dengan pengujian harus kita atur dan kita sesuaikan agar hasil ujinya kemudian nanti bisa sesuai. Terutama untuk aplikasi yang memang memiliki eh, apa ya syarat-syarat persyaratan ketat terhadap lingkungan pengujian untuk aplikasi tersebut. Ya. Lalu ada tes analisis, di mana di dalam tes analisis kita menganalisis hasil, ya, mengidentifikasi kondisi ya yang memang didapatkan dari hasil yang sudah dilakukan pada saat pengujian itu dilakukan. Lalu ada tes design, gitu ya, mendesain dan memilih case-case tesnya yang sesuai prioritasnya. Lalu kita sesuaikan juga kasus-kasus pengujiannya, ya, seperti apa, dari kita sesuaikan dengan use case skenario-nya, agar kemudian pengujian tersebut bisa sesuai, gitu ya. Lalu ada tes implementation, ya, bagaimana kita mengeksekusi tes tersebut, kita memastikan bahwa lingkungan tes, ya, environment tesnya, dan semua telah disiapkan dengan benar. Lalu kemudian ada tes execution, gitu ya, di mana kita kemudian kita mencatat semua ketika proses tersebut dilakukan oleh pengguna, gitu ya, oleh tester. Lalu kita bisa melihat adanya hasil-hasil atau beberapa hal pada saat pengujian yang mungkin tidak sesuai, lalu kita lalu bisa mencatatnya, mendokumentasikannya, gitu ya. Bahkan kalau ternyata tes tersebut ketika dieksekusi ternyata ada beberapa hal yang kita rasa salah, mungkin aja proses tersebut bisa kita ulangi kembali pada tahap aktivitas
test execution. Lalu yang terakhir ada completion test, test completion gitu ya. Nah, berarti kita telah memastikan bahwa pada saat pengujian itu dilakukan semua tahapan sudah benar, sudah selesai gitu ya. Kita bisa membuat ringkasan, summarize gitu ya dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Lalu kemudian kita bisa memastikan bahwa ya aplikasi ini bisa masuk ke tahapan berikutnya gitu ya. Nah, itu adalah beberapa aktivitas dan tugas yang memang dilaksanakan pada saat pengujian itu dilakukan atau dilaksanakan. Lalu kita masuk ke bagian yang disebut sebagai test work product gitu ya. Nah, di sini ada work product itu dikasih tanda kutip gitu ya. Memang dari tanda kutip tersebut menandakan bahwa work product adalah nama yang memang general yang diberikan ya untuk setiap bentuk dokumentasi, komunikasi informal atau bahkan beberapa artefak. Artefak itu artinya luaran-luaran atau hal-hal yang dihasilkan gitu ya, yang digunakan dalam pengujian atau pengembangan. Nah, ketika pengujian itu dilakukan dengan lebih formal gitu ya, maka the majority of work product atau sebagian besar dari work product itu kemudian memang harus dilakukan dalam bentuk dokumentasi tertulis. Berarti memang pengujian ini benar-benar uh, uh, harus ada, harus perlu dilakukan gitu ya. Pengujian aplikasinya penting. Kemudian ketika pengujian itu hanya sifatnya informal gitu ya, berarti mungkin aja kita bisa tidak terlalu mencatatnya dalam bentuk dokumentasi gitu ya. Tertulis seperti yang dilakukan pada saat formal tadi gitu ya. Kita bisa mencatat pada notebook gitu ya, kita bisa mencatat pada kertas gitu aja. Yang penting mungkin ada beberapa hal yang memang harus jadi perhatian. Nah, itu kita bisa catat. Itu ketika memang kondisinya testingnya adalah informal ya. Jadi memang istilah work product itu merupakan istilah yang memang umum yang mencakup secara setiap jenis informasi yang memang diperlukan untuk melakukan pekerjaan baik itu pada saat pengujian atau juga pengembangan, gitu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa memahami lebih banyak, lebih lanjut mengenai work products, gitu ya. Contohnya apa aja sih Pak yang kita sebut sebagai dokumentasi work product ini? Nah, misalnya kalau dalam kasus yang tadi disebut pengujian itu sifatnya lebih formal, gitu ya, maka mungkin beberapa dokumentasi harus ada, misalnya kayak dokumentasi test case-nya, ya, dokumentasi test plan-nya, dokumentasi terkait dengan laporan defect atau bugs-nya, gitu ya, bahkan sampai dengan dokumentasi terhadap log pada saat pengujian itu dilakukan. Nah, seperti itu. Lalu kalau dengan contoh dokumentasi pada saat pengujian informal apa Pak? Nah, ini kita bisa banyak hal. Tadi yang saya bilang kita bisa mencatat manual menggunakan pena dan kertas itu juga bisa. Atau bahkan pada saat pengujian tersebut kita lakukan atau kita dokumentasikan dengan screenshot aja juga boleh. Atau bahkan kita mencatatnya di handphone beberapa hal yang menarik perhatian pada saat pengujian juga bisa. Atau bahkan kita cuma bermodalkan komunikasi atau menyampaikan langsung juga oke. Nah, jadi memang pada saat uh, work products itu tergantung dari apakah memang pengujian itu sifatnya formal atau informal, ya. Kemudian uh, ini kalau lihat lagi di dalam tes work product ada yang disebut sebagai rencana pengujian atau test plan ini ya. Ini adalah dokumentasi yang mendeskripsikan tujuan pengujian yang memang harus dicapai serta metode dan jadwal bagaimana untuk mencapainya yang memang disusun dengan mengkoordinasikan beberapa aktivitas pengujian itu dilakukan, gitu ya. Lalu kemudian ada test monitoring and control work products, ada progress report, ada summary report. Lalu kemudian ada test analisis work product. Ini tergantung dengan kondisi dari pada saat pengujian itu dilakukan.
Kemudian ada tes desain work product, ada tes case, ada tes data. Nah, memang ini semua muncul Pak pada saat pengujian aplikasi perangkat lunak. Apa memang ini tuh hanya muncul ketika pengujian tersebut berupa produk-produk yang digunakan. Nah, atau produk-produk fisik gitu ya. Nah, memang sebenarnya pengujian itu ya seperti ini. Jadi dalam menguji aplikasi itu memang banyak tahapan yang memang harus dilakukan. Bahkan eh, sebenarnya ada hitungan matematiknya kalau memang mau lebih dalam lagi membahas mengenai software testing gitu ya. Kita harus menghitung bagaimana persentase error rate yang bisa muncul dari berapa kali data dan seterusnya. Itu bahkan juga sampai ke bagaimana perhitungannya. Nah, cuman mungkin nanti ini kita nggak sampai terlalu dalam seperti itu ya. Lalu ada test implementation work product, di dalamnya ada test procedure, ada test suite gitu ya. Lalu juga ada test execution work products. Nah, nanti di dalam test execution itu ada dokumentasi terkait dengan defect-nya. Defect itu kayak bug gitu ya, atau kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul. Eh, Kemudian berkaitan dengan objek pengujiannya juga bisa muncul berkaitan dengan tools pengujiannya ya, atau hal-hal yang lain lah seperti itu. Jadi memang beberapa dokumen test work product ini bisa dibagi dalam bentuk aktivitas-aktivitasnya tadi. Jadi di setiap aktivitas dan tugas tentu memiliki work products-nya sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada test compression work products. Nah, dokumentasinya di dalamnya ada test summary report, ada apa nih? Cek jika memang adanya change request atau product backlog itu juga bisa dimunculkan ya, bisa dijadikan sebagai work products ketika di dalam pengujian di bagian aktivitas completion. Lalu kita masuk ke dalam test level gitu ya. Level pada saat pengujian itu dilakukan. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa level tersebut disesuaikan dengan memang produknya seperti apa dan kompleksitasnya seperti apa gitu ya. Jadi di dalam test level setidaknya ada 4 poin, ada komponen testing, ada integration testing, ada system testing, lalu juga bahkan ada acceptance testing. Kalau untuk komponen testing di poin ini itu adalah search for defect, artinya kita mencari bugs atau kecacatan pada produk kita atau aplikasi dan kemudian kita memverifikasinya ya, memverifikasi fungsi dari komponen perangkat lunaknya gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan atau mengujinya secara terpisah juga bisa gitu ya. Jadi komponen login dulu misalnya atau komponen register dulu gitu ya. Nah, itu juga bisa lah disesuaikan dengan modul, program atau apanya. Kemudian di berikutnya ada di integration testing. Nah, kalau integration testing kita ingin menguji ya antar muka dari beberapa komponen gitu ya, yang kemudian kita bisa katakan mereka saling berinteraksi gitu ya, berinteraksi dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Misalnya ada bagian dari sisi operating system, ada bagian dari sisi file system atau dari hardware atau bahkan dari interface yang memang digunakan untuk inputan terhadap sistem. Jadi bagaimana keseluruhan tadi saling berinteraksi, nah itu adalah bagian dari integration testing. Lalu kemudian poin ketiga adalah sistem testing. Nah ini berfokus pada behavior dari keseluruhan sistem. Bagaimana memang sistem itu harus sebenarnya berjalan gitu ya. Nah, memang domain fokus dari sistem testing adalah memverifikasi terhadap persyaratan-persyaratan yang memang sudah kita tentukan pada saat requirement gitu ya. Jadi kalau kita menentukan pada saat requirement aplikasinya harus ini, maka ya dia harus bisa seperti itu. Atau aplikasinya nanti tujuan akhirnya luarannya harus bentuknya seperti ini, menghasilkan ini, menghasilkan perhitungan seperti ini. Nah, itu adalah bagian dari sistem testing. Lalu kemudian ada poin terakhir mengenai acceptance testing. Ya, kalau acceptance testing tentu berdasarkan
eh, berdasarkan atau melakukan validasi gitu ya dengan merefer kepada kebutuhan pengguna. Lalu beberapa requirement ya yang memang disesuaikan atau tidak boleh tidak ada gitu ya. Dan proses bisnis yang dilakukan untuk menentukan apakah memang sistem tersebut dapat diterima atau tidak. Ini adalah sebenarnya langkah terakhir. Jadi kalau kita ingin mengatakan aplikasi kita selesai, proyek kita selesai, itu adalah pada saat acceptance testing. Ada salah satu metode pengujian yang dilakukan di dalamnya adalah yaitu UAT atau User Acceptance Testing. UAT inilah yang kemudian mendasari klaim bahwa aplikasi atau project itu sudah selesai. Lalu kemudian di dalam pengujian test level juga ada yang disebut atau dikenal dengan nama V-model. Nah, V-model ini terbagi dalam dua sisi yang membentuk seperti V gitu ya. Kalau teman-teman mungkin bisa sedikit kenali atau memperhatikan ya, yang di sisi need wise policy law ya, dan kemudian dari sisi operational system. Nah, teman-teman bisa lihat yang di sisi kiri itu semuanya requirement, sistem requirement, desain, detail desain. Nah, kemudian mengkerucut di implementasi. Sedangkan yang di bagian kanan adalah operational system, ada test execution, ada sistem test, kemudian integrasi test, komponen test, dan seterusnya. Jadi kita dapat juga mengatakan bahwa ini adalah memang proses yang berhubungan pada saat perancangan dan juga pengujian itu dilakukan, gitu ya. V-model ini itu juga dikenal dengan nama model validation and verification, ya. Ini adalah memang model ya pemodelan yang bisa menunjukkan hubungan di antara tahapan pengembangan dan tahapan pengujian yang memang sesuai, gitu ya. Kok begitu Pak? Ya teman-teman bisa lihat arah panahnya. Kalau kita mau lihat proses pengembangan pada saat user requirement, maka dia nanti kita bisa lihat pengujiannya berupa acceptance testing. Jika kita mau melihat kepada sistem requirement-nya, maka nanti pengujiannya terhadap sistem testing. Lalu kalau kita mau melihat perancangan globalnya apakah sudah sesuai atau tidak, maka kita nanti bisa masuk atau menggunakan integration testing, gitu ya. Detail design nanti menggunakan komponen test. Nah, jadi memang eh, ya dia saling saling terhubung lah. Kemudian kita masuk berikutnya adalah test levelnya, bahwa dari setiap tingkat pengujian memang memiliki beberapa hal yang memang harus diidentifikasi dengan jelas. Kita lihat poin pertama, dikatakan di sana specific test objective for the test level, gitu ya. Di mana memang pada saat pengujian itu dilakukan, kita harus kemudian melihat secara spesifik tingkat pengujiannya. Nah, ini berdasarkan objektifnya. Objektifnya apa? Berupa alasan atau tujuan ya untuk merancang dan menjalankan sebuah tes tersebut apa? Apa sih tujuan kita dalam melakukan pengujian ini? Kalau tadi kan kita misalnya kita bisa sesuaikan dengan kompleksitinya. Oke, emang ini aplikasi berbasis mobile. Nah, atau berdasarkan resikonya tadi juga memungkinkan. Misalnya objektifnya adalah untuk memastikan aplikasinya menghasilkan perhitungan yang tepat. Nah gitu ya, seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu, maka mungkin tes levelnya bisa high atau bisa dikatakan tinggi gitu ya, atau yang lain. Lalu kemudian ada the test basis atau dasar dari pengujian gitu ya. Nah, ini the work product used to derive. Nah, jadi produk yang memang digunakan untuk mendapatkan kondisi tes gitu ya, atau kasus tes yang sesuai ya. Nah, kalau kita bisa bagi lagi ada test basis ini atau dasar pengujian ini memang yang menjadi the body of knowledge-nya ya, pohon pengetahuannya yang memang digunakan sebagai dasar analisis atau desain tes. Lalu kalau ada test case, nah ini adalah beberapa prekondisi yang biasanya test case ini kan saya selalu sebut ya.
Ketika teman-teman kemarin melakukan pengujian black box testing, saya selalu tanya, itu pengujiannya dari mana? Nah, tentu kan teman-teman kalau saya bisa bilang arahkan dari dari use case story gitu ya, atau use case skenario, sorry. Nah, dari use case skenario di mana di sana sudah dijelaskan ada preconditionnya, ada inputnya ya, ada actionnya, lalu ada post conditionnya, bahkan juga ada alternate-nya kayak gitu ya. Lalu ada test object. Nah, ya ini apa yang sedang kita uji. Nah, misalnya kita menguji items gitu ya, atau build atau fitur gitu ya, atau beberapa sistem yang memang merupakan bagian dari yang sedang kita uji. Kemudian kalau tes objek itu berkaitan juga pada komponen atau sistem ya. Kemudian poin berikutnya the typical defect and failure, kerusakan dan kegagalan gitu ya. Yang mungkin bisa kita temukan atau memang kita harus cari pada pengujian ini. Atau mungkin pada saat pengembangan aplikasi itu dilakukan, kita memang ingin mencari tahu apakah eh, aplikasi ini bisa berjalan dengan benar, tidak memunculkan angka error sekian dan seterusnya. Nah, mungkin pada saat itu kita mendesainnya seperti itu, gitu ya. Lalu berdasarkan specific approach atau responsibility, gitu ya. Lalu berdasarkan lingkungan pengujian juga sama kita bisa tentukan levelnya. Nah, ini ada beberapa tabel, cara membacanya harus kita bisa lihat. Kalau di sebelah atasnya itu ya di bagian baris itu ada komponen testing, di bagian kolom gitu ya, sorry. Ada komponen testing, integration testing, system testing, kemudian acceptance testing. Lalu parameternya ada berdasarkan objektif, berdasarkan test basis gitu ya, berdasarkan test objek, lalu eh, berdasarkan typical defect dan failures-nya ya. Jadi kalau mau dilihat dulu, kalau dari objektif komponen testing itu reduce risk. Nah, ya, komponen integration system pokoknya bertujuan sama untuk mengurangi resiko. Nah, cara bacanya seperti itu. Kalau di test basis, nah intinya kalau di komponen testing itu dia detail design. Kalau di integration testing itu terkait dengan sistem desainnya. Kalau di sistem testing berkaitan dengan requirement specs-nya, functional dan non-functional. Kalau dari acceptance-nya, apakah sesuai dengan bisnis proses atau enggak. Lalu kalau dari tes objeknya, kalau komponen testing itu nanti ada objeknya berupa komponen, units, modules gitu ya. Kalau integration testing nanti objeknya berupa subsystem, database, infrastructure, nah pokoknya yang saling terkait. Kalau sistem testing nanti berdasarkan application, hardware, software, operating dan seterusnya. Kalau berdasarkan acceptance testing ada ya business process gitu ya, form report dan banyak lah. Kalau dari parameter typical defect and failures, komponen, integration, system, dan acceptance masing-masing bisa beda-beda. Gitu ya. Kalau komponen testing, defect-nya berupa wrong functionality, gitu ya. Kalau dari integration, defect-nya bisa berupa data problems. Kalau dari sisi sistem testing, defect-nya berupa tidak akuratnya perhitungan-perhitungan atau tidak sesuainya logika-logika yang berjalan, gitu ya. Lalu kalau dari sisi acceptance testing, business rules-nya tidak tidak sesuai dengan business rules yang sudah disusun. Nah, jadi memang ini ada beberapa karakteristik atau pembeda-pembedanya yang mungkin teman-teman harus bisa pahami, bahkan kalau bisa dihafal gitu ya untuk masing-masing tipe level test sesuai dengan parameter-parameternya. Lalu kita masuk ke bagian terakhir mengenai test types gitu ya. Nah, kita lihat juga bahwa test type ini merupakan jenis-jenis pengujian gitu ya. Nah, kita lihat poin yang pertama bahwa jenis pengujian itu dikenalkan sebagai suatu cara untuk mendefinisikan objektif. Objektif itu mungkin tujuan gitu ya dari tingkat pengujian tertentu untuk program atau project gitu ya. Nah, objektifnya apa saja? Nah, mungkin bisa untuk menilai kualitas aplikasinya, menilai kualitas dari fitur-fiturnya,
apakah fiturnya lengkap, benar, sesuai gitu ya. Lalu juga objektifnya bisa dilihat dari menilai karakteristiknya gitu ya. Apakah dia bisa diandalkan ya, kinerjanya bagaimana, seterusnya gitu ya. Kemudian bisa juga objektifnya berupa struktur dan arsitektur komponennya gitu ya. Dan juga bahkan dari sisi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada saat pengujian itu dilakukan. Kemudian poin kedua, focusing the testing on specific. Nah, memfokuskan pengujian pada tujuan pengujian tertentu ya. Sehingga nanti kita bisa dengan mudah melakukan pemilihan apa aja sih jenis pengujian yang bisa kita pakai. Nah, kalau sudah tentu itu akan membantu kita atau mempermudah dalam pengambilan keputusan terhadap tujuan pengujian itu dilakukan. Lalu kemudian poin yang ketiga, test type. Nah, sekelompok aktivitas atau pengujian ini kita bisa susun ya berdasarkan spesifik tes objektif atau berdasarkan tujuan pengujian yang memang spesifik gitu ya. Yang memang ditujukan pada karakteristik atau komponen-komponen tertentu. Kita masuk ke bagian functional testing. Nah, tentu teman-teman sudah biasa mulai dari semester 1, semester 2 berkenalan dengan nama functional testing. Di mana memang functional testing ini berkaitan langsung dengan fungsional-fungsional yang sudah kita susun pada saat kita menyusun requirement di awal, gitu ya. Nah, kita lihat di poin yang pertama dikatakan bahwa testing conducted to evaluate, gitu ya. Pengujian itu dilakukan memang untuk menilai compliance. Compliance itu artinya apa ya, kepatuhan gitu ya, kesesuaian komponen atau sistem dengan persyaratan-persyaratan yang memang sudah ditentukan gitu ya. Nah, itulah yang lebih tepat kita sebut sebagai functional testingnya. Jadi kalau suatu sistem sudah kita desain untuk misalnya login, nah itu kan fungsional login itu seperti apa sih? Harus bisa menerima user dan passwordnya yang benar, membandingkan ke database, lalu kemudian kalau benar, lalu bisa berhasil login dan seterusnya. Nah, jadi memang ada beberapa persyaratan-persyaratan yang disesuaikan, gitu ya. Lalu poin berikutnya ada pengujian fungsi, ya, testing of functionality, pengujian fungsionalitas yang dilakukan dari berbagai perspektif, gitu ya, yang dilakukan berdasarkan dari sisi pengujian requirement-nya atau dari segi bisnis prosesnya, ya. Kemudian ada apa lagi nih? Condition test atau kondisi tes. Nah, yang dilihat atau berdasarkan dari functionality-nya, dari di sisi komponen atau sistemnya. Oke. Lalu memang kemudian berikutnya ketelitian, the thoroughness of functionality. Ya. Nah, ini banyak lah, nanti teman-teman bisa lihat lah. Intinya sih teman-teman pasti sudah memahami mengenai functional testing. Cuman mungkin ini akan lebih dijabarkan lebih spesifik saja. Kalau non-functional testing teman-teman juga sudah familiar lah bahwa memang ketika kita bicara dari sisi lain, bukan dari segi behavior aplikasinya, dari sisi kehandalan aplikasi itu, maka dia sudah termasuk ke dalam non-functional testing, gitu ya. Di mana memang di dalam non-functional testing ini kita melihat bahwa kita bisa mengevaluasi beberapa kesesuaian ya komponen ya dengan hal-hal yang berhubungan dengan non-functional ya. Intinya adalah bagaimana eh, kita menguji agar aplikasi ini nantinya bisa berjalan dengan baik, handal gitu ya, aman. Nah, hal-hal yang di luar dari sisi fungsionalnya. Tuh. Di sini juga dikatakan di poin yang ketiga bahwa non-functional testing include but is not limited to. Nah, bisa saja berupa performa testing, load testing, stress testing,
usability testing, maintainability, reliability, dan banyak hal. Ya. Kemudian juga generally umumnya gitu ya, pengujian non-fungsional ini untuk mendefinisikan hasil yang memang kita inginkan atau kita harapkan gitu ya dari sisi behaviornya. Nah, behavior dari si aplikasinya. Nah, apakah dia memang sesuai dengan perancangan kita atau enggak dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian apakah memang perilaku dari aplikasinya eh, memang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, lanjut kita ke white box testing. Kalau teman-teman biasa kenal dengan black box testing, nah ini ada satu namanya white box testing. White box testing itu jauh lebih berat karena yang memang diuji itu adalah code base-nya. Jadi yang dilihat itu adalah codingannya, gitu ya. Dilihatlah logikanya, kemudian logik-logiknya dalam pada saat kita menulis codingan tersebut. Kalau dari sisi black box testing itu kan kita melihat ke hasilnya. Jadi kalau dia login maka dia harus bisa login. Nah, kalau white box itu bagaimana logika loginnya? Sudah benar belum bahwa yang dibandingkan itu adalah ketika login username dan password? Atau jangan-jangan selama ini loginnya hanya cukup membandingkan apakah emailnya ada nggak di database. Nah, tanpa membandingkan password yang tersimpan atau tidak. Nah, itu kita lihat dari sisi codingannya dan itu disebut sebagai white box testing, gitu ya. Di mana pengujian white box testing ini memang didasarkan pada analisis terstruktur ya dari komponen atau sistem dan memang lebih kepada code-nya ya. Kemudian ini bisa saja muncul pada jenis tes level apapun gitu ya. Nah, mungkin pada saat pengembangan ya atau hal-hal yang lain. Dan dia memang tidak digunakan pada saat pengujian bisnis proses karena di bisnis proses kan nggak ada coach-nya gitu ya. Lalu selain white box testing tadi juga ada chain related testing. Nah, pengujian yang dilakukan terkait dengan adanya perubahan-perubahan pada sistem gitu ya. Ada beberapa hal atau ada dua hal yang memang harus kita perhatikan dengan sesama ketika memang perubahan atau change tadi terjadi gitu ya. Apakah memang perubahan tersebut gitu ya, the change itself atau ya atau perubahan tersebut terjadi karena adanya efek dari hal lainnya. Nah, itu juga bisa ada gitu ya yang disebut atau di dalam change related testing gitu ya. Nah, mungkin selama ini kita selalu berpikir bahwa ya kalau sudah selesai pengujian dan kemudian selesai di deploy, ya udah gitu, jalan aja. Nah, tapi mungkin ternyata aplikasi kita ada update versionnya gitu ya. Di dalam versionnya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Apakah kita lakukan pengujian dari awal lagi atau bagaimana? Nah, inilah kita lakukan pada saat atau kita sebut sebagai change related testing. Ya. Nah, di dalam change data testing ini ada dua, ada confirmation testing, ada regression testing. Kalau confirmation testing ini artinya kita melakukan pengujian ulang kembali gitu ya. Nah, kita memastikan beberapa tahapan-tahapan langkah yang terjadinya perubahan tersebut bisa berjalan memang sesuai gitu ya. Tidak menyebabkan defect. Nah, akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu kalau regression testing ini seringkali kita lakukan pengujian ya kepada sistem yang memang sebelumnya telah diuji. Kemudian sistem tersebut terdapat modifikasi, lalu kemudian kita lihat apakah adanya perubahan-perubahan yang adanya defect atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh. Nah, ini adalah contoh dari banking system. Kita akan lihat satu-satu. Kita akan lihat juga contoh dari yang pertama yaitu dari sisi functional test-nya untuk setiap dari test levelnya.
Tadi kan dibilang ada di bagian test level untuk komponen testingnya, gitu ya. Kalau dari sisi komponen testing ini untuk banking system kita mengecek bagaimana seharusnya the component should calculated compound interest. Bagaimana sih komponen dalam sistem itu seharusnya melakukan perhitungan terhadap bunga. Nah, di dalam bank itu kan tentu ada bunga-bunga ya. Ada bunga bank yang disukai banyak orang gitu ya. Karena kalau bunganya tinggi, nah seperti apa gitu ya. Nah, jadi bagaimana ketika eh, sistem tersebut melakukan perhitungannya, apakah sudah benar atau belum, gitu ya. Nah, kalau belum, nah apa yang harus dilakukan? Itu dari sisi komponen testing. Kalau dari integration testing, bagaimana integrasi antara account information, ya, atau informasi dari account pengguna yang ada pada user interface itu kemudian disesuaikan dengan bisnis logiknya. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang terkait yang kemudian disesuaikan. Kalau dari sistem testing, bagaimana account holder, pemegang akun gitu ya, pemegang akun bank tadi lah, atau misalnya pengguna atau pelanggan atau nasabah gitu ya. Nah, bisa melakukan apply terhadap, ya ini kan fungsi ya terkait dengan sistemnya. Lalu sistem integration testing terkait dengan bagaimana eh, integrasi kepada microservice gitu ya. Microservice-nya salah satunya adalah untuk mengecek balance dari si nasabahnya tadi gitu ya. Atau bahkan kita bisa memadukan antara dua sistem gitu ya. Di mana mungkin ketika nasabah melakukan apply for credit gitu ya. Nah, sistem nanti bisa melakukan pengecekan dulu terhadap kredit skornya si nasabah tadi, ya. Kalau kredit skornya bagus, maka apply kreditnya disetujui atau seperti apa, ya. Kalau acceptance testing terkait dengan proses-proses tadi, apakah kemudian penggunanya tadi kemudian bisa menyetujui atau menolak eh, pengajuan kredit tadi atau enggak, gitu ya. Nah, atau dari sisi fungsinya lah. Kemudian kalau dari non-functionalnya, nah ini tentu berkaitan dengan bagaimana agar sistemnya bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kalau dari sisi komponen testingnya dilihat dari bagaimana perangkat keras seperti prosesor bisa membantu dalam melakukan perhitungan-perhitungan gitu ya. Karena kita tahu bahwa setiap kali transaksi itu dilakukan, maka membutuhkan thread atau core atau unit yang diperlukan untuk mengeksekusinya, ya. Lalu ada komponen integration testing terkait dengan buffer overflow, berkaitan dengan memori gitu ya. Ya. Kalau pengujian sistem terkait dengan portability testnya gitu ya, apakah memang bisa dijalankan pada beberapa jenis browser tertentu atau hanya satu browser tertentu aja. Kemudian ada sistem integration testing, ada system testing, dan seterusnya. Lalu kalau dari white box testnya, nah ini mengecek satu-satu codes-nya, ya, apakah memang logiknya sudah benar dalam melakukan perhitungan finansialnya, ya, dari segi komponennya, dari segi sistem, nah ini juga teman-teman bisa lihat lah, ya, yang memang tapi tidak tidak pada fungsionalnya atau tidak pada fungsi-fungsi yang memang ada di dalam aplikasinya, tapi lebih kepada codes-nya atau logiknya gitu ya. Nah, kadang hasilnya benar tapi logiknya salah, mungkin aja nggak lolos tes juga. Kenapa Pak? Kok bisa seperti itu? Karena mungkin itu nggak efisien. Jadi walaupun hasilnya benar, tapi ternyata logiknya muter-muter, nah tapi bisa memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan. Ya. Lalu ada chain related. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat kalau di chain related ada komponen testingnya apa, integration testingnya bagaimana, sistem testingnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian eh, ada yang juga disebut sebagai maintenance testing. Nah, ini adalah pengujian, ya.
pada saat aplikasi tersebut masuk ke dalam tahap maintenance atau pemeliharaan. Nah, oke. Ini ada bagian apa aja yang memungkinkan maintenance itu dilakukan, ada modification, ada migration, ada retirement. Kalau ternyata ada modifikasi tentu dilakukan maintenance. Kan sering ya kita ketemu gitu ya. Oh, ini aplikasinya sedang maintenance. Nah, berarti ternyata ternyata sedang ada modifikasi atau pembaharuan. Lalu mungkin aja terkait dengan migrasi, ini juga sering kita temukan. Kenapa maintenance? Oh, ternyata sedang ada migrasi data atau seterusnya. Ya. Terakhir, memang pada saat maintenance testing itu dilakukan, eh, kita memang eh, ingin memastikan perubahan-perubahan yang terjadi, ya, itu tidak menyebabkan gangguan, gitu ya. Nah, jadi ya sama tadi yang kayak change related testing tadi juga. Nah, cuman change related itu kan terjadi kalau kita lihat terjadinya perubahan. Nah, kalau di maintenance testing ini memang dia di set sebagai pemeliharaan, lalu dilakukanlah beberapa hal tadi, baik itu adanya perubahan atau enggak, atau hanya sekedar migrasi saja, atau hal-hal yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini ada poin yang terakhir, the scope of maintenance testing. Ini tergantung pada beberapa faktor yang kita bisa lihat. Ada dari sisi degree of risk of the change, ya, dari sisi dari apa derajat risiko perubahan itu, kemudian dari segi the size of existing system, misalnya untuk scalability-nya, apakah kemudian tadinya hanya skalanya hanya butuh satu server, kemudian nanti harus membutuhkan beberapa server yang jauh lebih besar dan seterusnya, ya, dan beberapa hal lagi yang lainnya. Nah, itu sampai situlah cerita kita mengenai eh, pengujian perangkat lunak. Jadi memang di dalam pengujian perangkat lunak itu sebenarnya akhirnya kita mengetahui banyak hal yang memang harus dilakukan pada saat pengujian perangkat lunak. Jadi kalau realnya, jadi bukan hanya sekedar fungsinya berjalan dengan sesuai, functionality testingnya functionality-nya beres, lalu kemudian aplikasi selesai, tidak. Tapi juga banyak hal yang kemudian bisa dilakukan atau diuji gitu ya. Karena dengan melakukan serangkaian pengujian tadi, kita bisa memastikan, ya, mengatakan bahwa eh, error rate yang mungkin muncul pada aplikasi ini ketika digunakan itu adalah 0,1% aja gitu. Nggak nyampe 5% kayak teman-teman biasa buat di SRS. Kan teman-teman sering ya buat error rate yang mungkin diterima 5%. Nah, padahal mungkin kalau teman-teman sudah belajar pengujian, teman-teman bisa tahu. Kalau kita bilang bahwa aplikasinya 5% gitu ya, dan aplikasi kita itu misalnya transaksinya ada 10.000, nah 5%-nya dari 10.000 itu berapa gitu. Nah, dan itu kalau muncul error sebanyak itu, nah apakah memang harus kita biarkan? Nah, tentu kan harus kita hindari. Maka tujuan dari pengujian adalah untuk mengecilkan nilai error rate yang kita set. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berusaha sangat-sangat mengecilkan, mungkin hanya 0,1% aja gitu yang kemudian muncul. Bagaimana itu bisa terwujud ya dengan dilakukannya serangkaian pengujian, ya. Oke, sampai situ untuk materi kita eh, minggu ketiga ini. Memang mungkin terasa terlalu banyak segi teoritisnya, ya memang kita baru kenalan dengan pengujiannya aja dulu secara general gitu ya. Jadi oh ternyata di dalam pengujian itu eh, ya ternyata banyak aktivitas yang dilakukan gitu loh. Dan bahkan tadi Bapaknya katakan disesuaikan dengan konteksnya juga, ya. Eh, oke. Sip, sampai situ kira-kira ada yang ingin teman-teman tanyakan atau diskusikan dulu? Boleh, silakan.